salam sejahtera bagi kita semua, bagi teman-teman yang mungkin nonton video ini. Oke, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi Profesi Nurse Universitas Arven Indonesia. Saya sendiri adalah Roy Sahidin dengan teman saya yang bernama Mel Yusef. Di sini akan membahas mengenai keputusasaan. Nah, ini adalah sebagai tuntutan tugas stase jiwa kami. Kalian pernah nggak sih teman-teman mendengar keluhan teman kalian, sahabat kalian, atau mungkin keluarga kalian, atau tetangga kalian yang sering mengeluh, atau yang mungkin selalu mengatakan lebih baik saya menyerah karena tidak mampu memperbaiki keadaan. Lalu saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan sebelumnya. Nah, pasti kalian sering mendengarkan itu kan ya teman-teman. Bagi kami atau bagi teman-teman perawat atau mungkin perawat jiwa di rumah sakit jiwa yang udah handal menghadapi situasi tersebut atau pasien tersebut, mereka bisa keperawatan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi mungkin bagi kalian yang belum pernah membantu orang yang berputus asa atau mungkin bingung tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kami mungkin sedikit membantu kalian untuk menghadapi teman, sahabat, atau kerabat yang mengalami keputusasaan. Oke, semoga presentasi ini bermanfaat. Simak presentasi kami berikut ini. Apa sih itu keputusasaan? Jadi keputusasaan merupakan kondisi subjektif yang ditandai dengan individu memandang hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada alternatif atau pilihan pribadi dan tidak mampu memobilisasi energi yang demi kepentingannya sendiri. Lalu definisi yang kedua merupakan suatu keadaan emosional yang dialami ketika individu merasa kehidupannya sangat berat untuk dijalani dan dirasa mustahil. Seseorang tersebut tidak akan memiliki harapan untuk memperbaiki kehidupannya, tidak memiliki solusi untuk masalah yang dialaminya, dan merasa tidak akan ada orang yang dapat membantu menyelesaikan masalahnya tersebut. Kita bisa simpulkan bahwa keputusasaan merupakan suatu keadaan emosional di mana seseorang punya masalah yang berat yang harus dia jalani, tetapi dia menyerah, tidak akan ada solusi untuk masalah tersebut, dan dia merasa tidak ada orang yang bisa atau dapat membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga dia hanya berdiam diri, putus asa, dan bisa jadi beresiko untuk bunuh diri. Apa faktor penyebab dari keputusasaan tersebut? Ada dua faktor. Yang pertama, faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi pada klien dengan keputusasaan dibagi menjadi tiga. Ada faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor sosial dan budaya. Oke, faktor biologis apa? Yaitu adanya atau mengidap penyakit yang kronis. Seperti contoh, dia memiliki penyakit diabetes mellitus, stroke, dan penyakit yang mungkin parah seperti kanker stadium akhir. Nah, dia merasa bahwa penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan lagi, dan dia sudah mengalami keluhan-keluhan dari penyakit tersebut, sudah capek dan merasa putus asa. Bisa di situ, itu namanya faktor biologis. Apa itu faktor psikologis dari predisposisi ini? Itu perasaan terbuang, kehilangan kepercayaan pada kegiatan spiritual. Jadi dia itu di sekelompok teman-temannya atau organisasinya dia merasa terbuang, mungkin di keluarganya dia merasa terbuang. Nah, ini bisa menjadi sumber penyebab dari keputusasaan tersebut. Lalu kegiatan spiritualnya, jadi dia kurang iman juga. Dia udah putus asa, kurang iman, itu bisa menyebabkan resiko-resiko seperti bunuh diri dan lain-lain. Oke, apa itu faktor sosial dan budaya? Jadi, yang kedua adalah faktor presipitasi. Faktor presipitasi ini dibagi menjadi tiga kembali, seperti tadi, biologis, psikologis, dan sosial budaya. Kalau biologis di presipitasi ini adalah seperti riwayat keluarga menderita depresi, status nutrisi, status kesehatan secara umum, pembatasan aktivitas jangka panjang. Oke, lalu faktor psikologis. Ada stres jangka panjang, retardasi mental, kemampuan komunikasi verbal kurang, pengalaman masa lalu kurang menyenangkan, dan konsep diri kurang baik. Lalu yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Adanya hambatan pelaksanaan interaksi sosial, kehilangan kepercayaan pada kekuatan spiritual, kehilangan kepercayaan pada nilai penting, kurang dukungan sosial, putus sekolah, dan pemutusan kerja. Oke, apa tanda dan gejala dari keputusasaan ini? Jadi ada
mayor dan minor. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mayor atau tanda dan gejala yang harus ada di pasien atau orang yang mengalami keputusasaan. Yang pertama, jadi mayor ini harus mengungkapkan atau mengekspresikan sikap apatis yang mendalam, berlebihan dan berkepanjangan dalam respon situasi yang dirasakan sebagai hal yang mustahil, isyarat verbal tentang kesedihan. Contoh ungkapan. Yang pertama, lebih baik saya menyerah karena saya tidak mampu memperbaiki keadaan. Masa depan saya seolah suram. Saya tidak dapat membayangkan masa depan saya 10 tahun ke depan. Saya sadar saya tidak pernah mendapatkan apa yang saya inginkan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah, rasanya saya tidak mungkin menggapai kepuasan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya adalah tanda dan gejala dari fisiologis. Respon terhadap stimulus melambat, seperti tidak ada energi, tidurnya bertambah. Jadi setelah seorang mengalami keputusasaan, contohnya dia tidak mendapatkan pekerjaan selama beberapa bulan ini, dia sudah kemana-mana, tidak dapat pekerjaan yang dia inginkan, atau mungkin pekerjaan apapun yang yang dapat menerima dia, dan dia tidak mendapatkannya, sehingga energi dia berkurang atau menurun, sudah menyerah, sehingga menyebabkan tidurnya bertambah. Jadi yang ketiga itu adalah emosional. Jadi individu yang putus asa seringkali kesulitan mengungkapkan perasaannya tapi dapat merasakan. Jadi yang pertama, tidak mampu memperoleh nasib baik, keberuntungan dan pertolongan Tuhan, tidak memiliki makna atau tujuan dalam hidup, hampa dan letih, perasaan kehilangan dan tidak memiliki apa-apa, tidak berdaya dan tidak mampu terperangkap. Oke, lalu yang selanjutnya adalah individu memperlihatkan sikap pasif dan kurangnya keterlibatan dalam perawatan, lalu penurunan verbalisasi, penurunan afek, kurangnya ambisi, inisiatif, serta minat, ketidakmampuan mencapai sesuatu hubungan interpersonal yang terganggu, proses pikir yang lambat, kurangnya tanggung jawab terhadap keputusasaan dan kehidupan sendiri. Oke, selanjutnya adalah kognitif. Jadi penurunan kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan membuat keputusan, mengurusi masalah yang telah lalu dan yang akan datang, bukan masalah yang dihadapi saat ini. Penurunan fleksibilitas dalam proses pikir, kaku seperti memikirkan semuanya atau tidak sama sekali. Tidak punya kemampuan berimajinasi atau berharap, tidak dapat mengidentifikasi atau mencapai target dan tujuan yang ditetapkan, tidak dapat membuat perencanaan, mengatur serta membuat keputusan, tidak dapat mengenali sumber harapan. Tanda dan gejala berikutnya adalah minor atau yang mungkin ada. Ada 4 poin dari minor tersebut. Yang pertama itu fisiologis, emosional, individu memperlihatkan, dan yang terakhir adalah kognitif. Poin dari fisiologis adalah anoreksia, jadi dia tidak nafsu makan sehingga mengalami berat badan yang menurun. Lalu poin yang kedua adalah emosional, jadi individu merasa putus asa terhadap diri sendiri dan orang lain, merasa berada di ujung tanduk, tegang, muak, atau merasa ia tidak bisa, lalu kehilangan kepuasan terhadap peran dan hubungan yang ia jalani, dan rapuh. Lalu poin yang ketiga adalah individu yang memperlihatkan, seperti kontak mata yang kurang, mengalihkan pandangan dari pembicara, lalu penurunan motivasi, keluh kesah, kemunduran, sikap pasrah, dan depresi. Lalu yang terakhir adalah kognitif. Penurunan kemampuan untuk menyatukan informasi yang diterima, hilangnya persepsi waktu tentang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, lalu bingung, ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif, distorsi proses pikir dan asosiasi, lalu penilaian yang tidak logis. Penaktalasana medis. Yang pertama, psikofarmaka, yaitu terapi dengan obat-obatan sehingga dapat meminimalkan gangguan keputusasaan. Yang kedua, psikoterapi, yaitu terapi kejiwaan harus diberikan apabila penderita telah diberikan terapi psikofarmaka dan telah mencapai tahap di mana kemampuan menilai realitas sudah kembali pulih dan paham diri sudah baik. Psikoterapi ini bermacam-macam bentuknya, antara lain psikoterapi seperti dimaksudkan untuk memberikan dorongan, memberikan semangat, dan memotivasi agar penderita tidak merasa putus asa dan semangat juangnya. Psikoterapi reduktif
dimaksudkan untuk memberikan pendidikan ulang yang maksudnya memperbaiki kesalahan pendidikan di masa lalu. Psikoterapi rekonstruktif dimaksudkan untuk memperbaiki kembali kepribadian yang lebih mengalami keretakan menjadi kepribadian utuh, seperti semula sebelum sakit. Psikologi kognitif dimaksudkan untuk memulihkan kembali fungsi kognitif, daya pikir, dan daya ingatnya. Rasionalnya sehingga penderita mampu membedakan nilai-nilai normal etika mana yang baik dan buruk, mana yang boleh dan tidak boleh, dan sebagainya. Psikoterapi perilaku dimaksudkan untuk memulihkan gangguan perilaku yang terganggu menjadi perilaku yang mampu menyesuaikan diri. Psikoterapi keluarga dimaksudkan untuk memulihkan penderita dan keluarga. Terapi psikososial. Dengan terapi ini dimaksudkan penderita agar mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan mampu merawat diri, mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga. Penderita selama menjalani terapi psikososial ini hendaknya masih tetap mengkonsumsi obat psikofarmaka. Selanjutnya, terapi psikoreligius. Terapi keagamaan ternyata masih bermanfaat bagi penderita gangguan jiwa. Dari penelitian didapatkan kenyataan secara umum komitmen agama berhubungan dengan manfaatnya di bidang klinik. Terapi keagamaan ini berupa kegiatan ritual keagamaan seperti sembahyang, berdoa, memanjatkan pujian kepada Tuhan, ceramah keagamaan, kajian kitab suci, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu rehabilitasi. Program rehabilitasi penting dilakukan sebagai persiapan penempatan kembali keluarga dan masyarakat. Program ini biasanya dilakukan di lembaga institusi rehabilitasi, misalnya di suatu rumah sakit jiwa. Dalam proses rehabilitasi dilakukan berbagai kegiatan antara lain terapi kelompok, menjalankan ibadah keagamaan bersama, kegiatan kesenian, terapi fisik berupa olahraga, terapi keterampilan, berbagai macam kursus bercocok tanam, lalu rekreasi, dan sebagainya. Pada umumnya program rehabilitasi ini berlangsung antara 3-6 bulan. Secara berkala dilakukan evaluasi paling sedikit 2 kali, yaitu evaluasi sebelum penderita mengikuti program rehabilitasi dan evaluasi saat penderita akan dikembalikan ke keluarga dan ke masyarakat. Di sini ada tindakan keperawatan. Tujuan klien mampu menunjukkan keputusasaan akan berkurang yang ditandai dengan konsisten dalam membuat keputusan, adanya harapan, keseimbangan mood, status gizi yang adekuat, asupan makanan dan minuman yang adekuat, tidur yang adekuat, dan mengungkapkan keputusasaan dalam kualitas hidup. Tindakan untuk pasiennya. Yang pertama, pantau afek dan kemampuan membuat keputusan. Yang kedua, pantau nutrisi, asupan dan berat badan. Yang ketiga, kaji kebutuhan spiritual. Yang keempat, tentukan keadekuatan hubungan dengan dukungan sosial lain. Yang kelima, bantu klien melakukan aktivitas positif. Yang keenam, dukung partisipasi aktif dalam aktivitas kelompok. Yang ketujuh, gali faktor yang berkontribusi terhadap perasaan keputusan dengan pasien. Yang kedelapan, beri penguatan positif. Yang kesembilan, kaji dan dokumentasikan kemampuan bunuh diri. Yang kesepuluh, jadwalkan waktu bersama pasien untuk memberikan kesempatan menggali tindakan coping alternatif. Yang ke-11, bantu klien untuk mengidentifikasi area harapan dalam kehidupan. Yang ke-12, demonstrasikan harapan dengan mengenalkan penilaian intrinsik
dan memandang penyakitnya hanya dari sudut pandang individu. Yang ke-13, bantu pasien memperluas spiritual diri. Yang ke-14, arahkan mengingat kembali kenangan. Yang ke-15, hindari menutupi kebenaran. Yang ke-16, libatkan pasien secara aktif untuk merawat dirinya. Yang ke-17, dukung hubungan terapeutik dengan orang yang berarti. Oke teman-teman, kami mencari referensi keputusasaan dari jurnal. Ini ada jurnal yang berjudul Pengalaman Keputusasaan Stroke Survivor di Kota Semarang pada tahun 2015 yang ditulis oleh Sawab dengan kawan-kawan. Jadi jurnal ini itu yang berhubungan dengan faktor predisposisi secara biologis, di mana penyakit yang bisa menyebabkan keputusasaan. Di sini jurnal ini menyebutkan penyakit tersebut adalah stroke. Oke, inti dari jurnal ini ada respon terhadap keputusasaan mereka. Sebagai respon yang pertama adalah perubahan fisik mereka. Lalu yang kedua respon kehilangan sebagai stresor keputusasaan. Yang ketiga kehilangan makna hidup, disfungsi proses keluarga, hikmah spiritual di balik keputusasaan stroke survivor, dan dapat menjalin kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih teman-teman. Presentasi strategi kami tentang keputusasaan. Semoga bermanfaat buat kalian.